Nick, silakan lanjut. Berikutnya Lanjut Pak ya. Daniel Dari ya. urutannya tadi Pak Daniel, silakan Pak Daniel, gimana background experience-nya, Ya. yang mana yang paling berkesan Pak, proses pencariannya gimana Pak? Oke. Thank you Pak Lukas, Pak Nicholas, dan Bu In. Sharingnya mantap sekali Bu In. Menginspirasi selalu ya. Terima kasih. Iya, kalau saya kebetulan masih tergolong baru ya di bursa saham ya. Yang tadi sudah disampaikan 2018 Agustus saya kenal saham, dikenalkan oleh salah satu klien saya gitu. Karena saya penasaran dengan apa sih di layar itu, ada screen gede ya, terus ada grafik-grafik, terus harganya berubah melulu tiap detik. Saya penasaran gitu. Saya lagi main ke rumah salah satu nasabah saya lihat, kok saya tanya, itu apaan sih kok? Karena dulu jujur saya masih belum paham ya, apaan sih itu? Gitu. Kok tiap detik tuh angka berubah gitu. Akhirnya, oh ini saham, Neil. Akhirnya dia cerita, saya akhirnya banyak pengen tahu, saya minta dia jelasin. Saya bilang, kok dia bisa melihat ya grafik ini, dibacain sama dia. Naik turun ini maksudnya apa? Terus kalau udah sentuh angka ini udah garis support Neil. Artinya kemungkinan besar pasti naik. Nah, ini dia udah ngajarin saya mulai ke arah teknikal ya. Nah, di situ saya juga semangat sih. Kok saya penasaran. Kok ngerti ya? Dari angka, dari grafik bisa diucapkan gitu loh. Bisa diomongin gitu loh. Saya agak penasaran di situ, kok bisa begitu ya? Akhirnya saya tanya lebih dalam. Nah, singkat cerita, dari situ saya bermulailah dikenalkan trading. Dan dia ngajarin saya swing trading gitu. Karena dia memang nyamannya di situ ya. Tapi bagi saya ini kayaknya kurang nyaman bagi saya, karena saya aktif juga dalam bekerja juga, jadi waktu saya juga nggak bisa begitu banyak ya di layar. Hasil jadi kurang gitu maksimal dalam trading gitu. Nah, singkat cerita, karena saya pengen tahu lebih banyak tentang saham, saya rasa ini menarik buat salah satu aset untuk masa depan saya. Akhirnya saya pelajari lebih dalam. Saya cari tahu di YouTube, baca-baca, ketemulah sosok Pak Lo Keng Hong. Nah, ini adalah sosok legendaris investor di Indonesia. Kalau di luar negeri kan Warren Buffett ya. Cuma saya agak gitu loading. Kalau ngomongnya bahasa Inggris agak loading, Pak. Jadi kurang gitu paham. Nah, kebetulan ada yang sosok orang Indonesia nih sebagai investor yang legendaris. Ya saya mau belajar dari beliau. Akhirnya saya YouTube aja. Saya dengerin apa yang Pak Lo sampaikan selama 2 jam ya. Setiap kali ada seminar, dulu rata-rata 2 jam gitu. Pokoknya ada video tentang Pak Lo, saya denger lah. Mau 2 jam nggak apa-apa gitu. Bahkan saya juga sempat mention ke Pak Lukas, itu saya sampai dengar ngomongan Pak Lo yang berulang-ulang kurang lebih mirip itu 6 kali teman-teman. Gitu. Saya ulang-ulang karena betul-betul saya pengen tahu apa sih yang ada di isi kepalanya Pak Lo Keng Hong. Karena yang saya tahu dia waktu itu, saya baca artikel, gila, dari dividen doang aja bisa mendapatkan 16,5 miliar ya, dari dividen PTRO pada saat itu. Langsung otak saya mikir, 16,5 setahun. Bagi 12 udah 1 M lebih. Dari dividen doang. Akhir 27 Daniel. Yang 2021 iya, 27 miliar. Yang pertama kali saya baca 16,5 Pak. Iya. Di situ aja saya udah wow sekali gitu. Saya lihat, wah ini mah udah pasti bisa pensiun. Kalau dengan cara seperti ini, maksudnya saya kan salah satu dream saya juga sama ya, saya pengen financial freedom dan time freedom gitu. Nah, that's why saya rasa ini bisa diwujudkan juga melalui investing. Dan saya bisa pakai itu melalui investor, not trader. Kalau trader bagi saya aktif, saya harus aktif income gitu. Tapi yang saya cari adalah saya pengen passive income dan juga massive income, supaya one day saya bisa pensiun, gak perlu pikirin uang, gak perlu pikirin saya harus kerja terus. Itu yang menjadi target saya. Nah, karena itu saya bersyukur juga setelah keingintahuan saya lebih dalam, saya baca-baca lagi buku, cari-cari buku tentang investasi. Tepatnya lebih ke arah investasi yang benar ya. Sebelumnya pada saat trading saya baca-baca buku, boleh sebut merek nggak Pak ya? Salah satu trader. Jangan ya, oke. Ya, nah salah satu merek buku yang lain
cukup terkenal juga, saya baca-baca, saya pusing. Kok ini ada istilah doji lah, inilah. Waduh, kalau saya hafalin beginian gimana hafalnya ya? Banyak banget istilahnya gitu. Nah, jadi singkat cerita saya nggak kurang gitu srek nih, dan bacanya pusing karena nggak simple. Nah, kebetulan saya cari-cari lagi ketemu Smiling Investor. Saya bilang, ini buku menarik. Menariknya apa? Diulas dengan gambar-gambar komik gitu. Jadi nggak boring, terus juga sederhana Pak Lukas. Jadi benar-benar saya ngomong ini apa adanya ya, tidak ada sponsor dari Pak Lukas, enggak. Saya benar-benar merasa ini buku bagus banget. Bahkan saya rekomendasi ke teman-teman saya, simple tapi tepat sasaran bagi saya Pak ya. Membuat saya terbuka langsung, oh begini toh investasi yang benar. Dan saya paling ingat waktu itu Pak Lukas di situ dituangkan bahwa trading itu ibarat melihat ekor sapi. Yeah. Gitu. Kalau investasi itu ibarat kita melihat sapinya. Ekor sapi mau naik mau turun ya masalah kan. Yang penting si sapinya itu kan yang kita paling pentingin. Gitu. Nah di situ sih Pak Lukas. Akhirnya saya menemukan setelah banyak belajar juga, saya join komunitas Hungry Stock. Dulu pertama kali belum Hungry Stock Pak. Kayaknya baru mulai berubah ya pada saat di komunitas Smiling Investor awalnya. Iya, tapi dulu saya benar-benar di masa peralihan Pak, benar-benar sebelum COVID masuk, kalau nggak salah Januari atau kalau nggak salah Januari sih Pak, Januari atau 2019 akhir lah. Saya ketemu Pak Lukas di JDC pertama kali. Saya ingat adminnya juga Enike, juga ada Nicholas sama Pak Lukas. Iya, Enike yang duduk di luar. Duduk di depan. Nah, Nicholas yang duduk di depan itu temenin saya ngajar. Iya benar Pak. Nah saya duduk di sebelahnya Bu Indrawati, gitu. Kebetulan saya lihat, ini udah senior tapi tetap mau belajar. Saya bilang, wah hebat banget. Makanya saya juga nggak mau kalah sama Bu In. Sama apa nih yang baker nih Daniel? Kalau saya kebetulan yang pertama adalah Harum Pak. Harum. Yang kedua adalah Asa juga. Kebetulan. Asa, ya mungkin cerita Asa deh ya, yang kamu nemu di komunitas. Oke. Kalau yang Asa itu kebetulan saya juga sama, awalnya dari temu emiten Pak. Gitu. Tapi saya juga belajar kan dari Pak Lukas, jangan langsung percaya aja 100%. Gitu. Saya juga dengar dari temu emiten Pak Dion dan juga Pak Projo, saya melihat first impression pasti dari face ya Pak, karena lewat Zoom mau apa lagi, ya kan? Dari cara bicaranya Pak Projo, wah ini kok kayaknya kalem, terus kayaknya jujur, nggak ada yang ditutup-tutupi. Yang saya rasakan ya, bisa jadi orang lain beda ya, tapi yang saya rasakan seperti itu. Gitu. Saya juga nggak tahu awalnya bisnisnya apa. Setelah saya lihat, ada 3 pilar bisnis. Nah, yang membuat saya menarik pada saat itu adalah benar bisnis antar aja. Gitu. Kalau dari 2 pilar bisnis lainnya, saya lihat rental mobil dan juga satu lagi logistik juga, tapi bukan last mile. Nah, terakhir 2019 akhir Asa membuat satu gebrakan yaitu last mile-nya dengan bisnis baru antar aja. Tapi dulu belum terlalu booming. Nah, pada saat pandemi itu saya lihat ini setelah dijelaskan saya lihat ini prospek bisnisnya sangat menarik. Karena dia punya nilai competitive advantage yang tidak ada di kompetitor. Nah, bagi saya itu sangat membantu karena pada saat pandemi orang tidak berani untuk keluar ruangan, nggak berani keluar rumah untuk kirim-kirim paket, tapi paket ini sangat dibutuhkan. Banyak sekali orang kirim-kirim barang gitu. Dan efisiensi cost bagi saya sebagai customer, saya langsung analogikan buat diri saya benefitnya apa ya kalau ada Antraja ini. Nah, bagi saya sangat membantu di situ. Nah, yang menarik adalah sama ya seperti Bu In bilang tadi ya, banyak orang khawatir dengan debt-nya, dengan hutangnya yang tinggi ya. Waktu itu saya masuk di 2,7 sekian DER-nya, hampir mendekati 3 gitu. Nah, karena saya penasaran, saking saya belum tahu juga ini Asa sebenarnya siapa, pemiliknya siapa, karena ajaran Pak Lukas harus GCG bagus, saya cari lagi pemiliknya siapa ya. Pak TP Rahmat. Saya belum tahu dulu siapa Pak TP Rahmat. Akhirnya saya penasaran TP Rahmat, saya Google lagi. Ini adalah salah satu bukan founder yang membesarkan United Tractor
yang Adaro, Adira, yang nama-namanya sudah kita kenal lah, luar biasa ya hasilnya. Nah dari situ saya juga YouTube, Pak TP Rahmat punya YouTube, dia ada presentasi ya tentang leadership. Nah ini saya menarik, saya cari lagi, saya dengerin lagi. Oh ternyata mindset bisnisnya Pak TP Rahmat menarik. Dia ada sebutkan satu, bisnis itu harus yang arah anginnya lagi kencang. Kedua, bisnis itu kalau memang sudah kita sudah kalkulasi dengan baik dan profitable, tidak usah takut berhutang. Nah ini menarik bagi saya, gitu. Tidak usah takut berhutang kalau sudah tahu hitung-hitungannya dan profitable, gitu. Nah jadi saya langsung kepikiran, oh berarti debt-nya ASA itu berdasarkan pola pikirnya seperti ini. Karena kan Pak TP Rahmat sudah menurunkan ke generasi-generasi penerusnya, yaitu Pak Projo dan juga senior-senior manajemen lainnya pastinya ya. Nah dari situ saya dalamin dan dapat juga tambahan informasi dari Pak Projo bahwa DER-nya ASA nggak perlu khawatir. Kenapa? Karena setiap 4 tahun heavy asetnya itu dijual dan itu liquid sekali. Dijualnya pun di balai lelangnya sendiri ya, JBA dan juga dia punya lini bisnis lain lah ya, gitu. Dan asal muasal DER-nya tinggi kan karena dia punya 2019 itu dia akuisisi JBA dan juga membuat bisnis baru pada saat itu. Nah, jadi membuat saya merasa ini dari segi saya udah mendalami cukup banyak, saya rasa ini cukup aman untuk saya ambil posisi untuk ASA. Dan akhirnya saya memberanikan diri beli mulai di 570, di 600 saya beli. Kebetulan teman saya juga saya info gitu, dia beli juga sempat 600. Nggak berjalan mulus ya, Bu In dan Pak Tommy juga tahu ya. Ternyata 6 bulan nyangkut teman-teman, bukannya naik malah turun. Dari 650 malah turun ke 480. Teman-teman saya udah mulai panik, ini gimana lu, katanya bakal naik, tahu-tahu nyangkut begini. Waduh, saya jadi disalahin kan. Tapi saya bilang nggak apa-apa, tahan aja. Malah gue beli terus kok, gitu. Akhirnya ya benar teman-teman. Karena saya tahu apa yang saya beli dan saya tahu resikonya, saya tahu prospek bisnisnya seperti apa. Akhirnya saya tetap cicil beli di harga 480 saya ambil juga. Bahkan average-nya jadi ya sekitar 500-an lah. Tadinya 600-an. Gitu. Ya puji Tuhan ya teman-teman. Akhirnya saya take profit juga bertahap, nggak langsung. Sekarang take profitnya itu saya kebetulan ada pencatatan ya Pak Lukas ya. Dari awal 2020 saya mulai berinvestasi secara benar sebagai investor. Saya catat sampai dengan Oktober gitu. Untuk ASA sendiri saya take profit mulai di harga 2.770. ASA itu tapi masih sedikit yang saya TP. Itu sekitar 12 bulan sejak invest. Itu 384%-an. Nah, yang kedua saya take profit lagi di 4.290. Iya, betul. Benar nggak sih? Salah ketik. Apa? Benar-benar itu Pak, 4.220. Bingung hitung cuan. Orang lain bingung hitung Iya. cut yang bingung hitung cuan. Iya, pokoknya itu saya 16 bulan. Sekarang satu Pak, cuannya banyak Pak. Kenapa? Mau bingung hitungnya tapi cuannya satu Pak, itu banyak. Betul. Oh ya, sorry, itu yang terakhir itu saya take profit itu di 384% di 2.770. Ya, saat ini harganya 4.290. Saya masih keep. Bahkan sama seperti Bu In. Ternyata Bu In juga ada beli lagi ya. Saya ada beli juga di harga 3.000 gitu. Ya, jangan ditiru teman-teman ya. Tapi saya pribadi ya saya ada analisa sendiri, ada keyakinan sendiri bahwa kayaknya masih bisa deh. Tapi modal lama saya masih ada semua Pak, average saya masih 500-an kok. Yeah. Gitu. Jadi saya udah nothing tulus karena di dalam udah keuntungannya doang. Yeah. Gitu. Waktu masuk awal-awal itu tadi itu boleh tahu berapa persen dari uang yang ditaruh di saham, berapa persen dari foto Pak dan yang ASA ini? Saat ini saya yang waktu masuk.
Waktu masuk tadi yang waktu masuk ya, dari awal segala macam itu. Waduh, kalau dari masuk saya bingung, Pak. Kalau sekarang saya masih ada pencatatannya, sekitar 30%, Pak. Kalau sekarang ya, karena udah beranak pinak jadi banyak kan. Berarti waktu itu kira-kira 10% mungkin? Sekitar 15%, Pak. 15%, oke. Kalau Bu In tadi 2%, kalau Daniel 15 ya. Oke. Iya. Good. Sun, ada yang mau ditanya? Oke Pak. So far oke. Ya, lanjut ya. Ya, nanti biar kita bisa muter lagi. Siapa? Silakan Sun. Lanjut siapa ini yang ketiga tadi?